Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Fatimah Nasdian dengan NIM F1E222035. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang data, sinyal, dan transmisi data. Konsep umum dan terminologi. Ini terdapat keberhasilan transmisi bergantung pada yang pertama itu kualitas sinyal yang ditransmisikan, yang kedua itu karakteristik media transmisi. Ini adalah gambar sinyal analog dan sinyal digital. Contoh sinyal kontinu atau analog yaitu adalah suara manusia, audio, gelombang bunyi, akustik, video, rekaman kamera analog. Contoh sinyal diskret dengan biner 1 dan 0, teks atau string karakter. Konsep umum dan terminologi. Sinyal kontinu atau analog itu mengalami perubahan intensitas sedikit demi sedikit sehingga tidak mengalami putus atau berhenti. Dapat dilihat dari gambar sinyal analog di samping. Sinyal diskret memiliki intensitas konstan pada harga tertentu dan pada saat yang lain berada pada harga konstan yang lain. Dapat dilihat pada gambar di samping yaitu terdapat gambar sinyal digital. Selanjutnya, data sinyal dan transmisi. Data analog merupakan fungsi waktu dan dapat direpresentasikan oleh gelombang elektromagnetik pada spektrum yang sama. Data analog dapat dikirim dalam bentuk sinyal digital dengan penggunaan kode atau encoder-decoder. Data digital dapat dikirim sebagai sinyal digital dengan level tegangan yang berbeda untuk masing-masing digit biner. Data digital dapat direpresentasikan oleh sinyal analog dengan bantuan modem atau modulator atau demodulator. Transmisi terbagi dua yaitu analog dan digital. Analog sinyal analog dirambatkan melalui penguat. Kalau digital, sinyal analog atau digital dirambatkan menggunakan repeater. Di setiap repeater, data direkonstruksi dari sinyal masukan, kemudian dibangkitkan kembali pada sinyal keluaran. Data analog. Data analog adalah jenis data yang direpresentasikan dalam bentuk sinyal kontinu yang bervariasi secara halus dan tidak terbatas dalam suatu rentang nilai. Data analog seringkali direpresentasikan melalui sinyal fisik, seperti gelombang listrik atau sinyal radio. Pada umumnya, perangkat yang bekerja dengan data analog mengukur perubahan dalam waktu nyata dan menyajikannya tanpa mengubah data format digital. Salah satu kelemahan data analog adalah kerentangannya terhadap gangguan atau noise karena perubahan halus dalam sinyal bisa dipengaruhi oleh interferensi eksternal. Selanjutnya, data digital. Data digital adalah jenis data yang direpresentasikan dalam bentuk diskrit menggunakan angka biner yaitu kombinasi dari 0 dan 1. Setiap informasi dalam sistem digital seperti teks, gambar, suara, atau video diubah menjadi deretan bit atau binary digits yang kemudian dapat diolah, disimpan, dan ditransmisikan oleh perangkat elektronik atau komputer. Kelebihan data digital adalah kemudahannya dalam pemrosesan dan penyimpanan oleh komputer, serta kemampuannya untuk ditransmisikan melalui jaringan tanpa mengalami penurunan kualitas secara signifikan. Sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal yang bersifat kontinu.
dan berubah secara halus dari satu nilai ke nilai lainnya seiring waktu. Sinyal analog bisa memiliki berbagai tingkat amplitudo dalam rentang waktu tertentu dan mewakili data dalam bentuk yang terus-menerus tanpa terputus. Hingga ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan fenomena fisik yang juga bersifat kontinu seperti suara, cahaya, atau suhu. Sinyal digital. Sinyal digital adalah sinyal yang berbentuk diskrit, di mana informasi direpresentasikan menggunakan dua level atau kondisi yang berbeda, biasanya berupa 0 dan 1. Sinyal ini tidak kontinu, seperti sinyal analog, melainkan terdiri dari serangkaian pulsa yang mewakili nilai-nilai biner, yang biasa disebut sebagai bit binary digits. Dalam sinyal digital, informasi dikirimkan dan diproses dalam bentuk diskrit, yang menjadikannya lebih tahan terhadap gangguan eksternal atau noise, dan lebih mudah direkayasa. Hubungan antara data dan sinyal. Data dan sinyal memiliki hubungan erat dalam proses komunikasi dan transmisi informasi. Data merupakan informasi yang ingin dikirimkan atau diproses, seperti teks, gambar, suara, atau video. Untuk mengirimkan data ini melalui suatu medium komunikasi, diperlukan sinyal sebagai pembawa. Sinyal berfungsi untuk mempresentasikan data dalam bentuk fisik, sehingga dapat ditransmisikan melalui kabel, gelombang radio, atau serat optik. Ada dua jenis sinyal yang umum digunakan, sinyal analog yang bersifat kontinu dan sinyal digital yang berbentuk diskrit dalam format biner 0 dan 1. Proses pengiriman data melalui dengan mengubah data menjadi sinyal yang sesuai. Kemudian sinyal tersebut dikirim melalui medium dan akhirnya diubah kembali menjadi data di sisi penerima. Misalnya dalam komunikasi telepon digital, suara analog diubah menjadi sinyal digital untuk ditransmisikan dan diubah kembali menjadi suara penerima. Dengan demikian, sinyal adalah yang memungkinkan data untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam bentuk komunikasi. Selanjutnya, transmisi analog dan digital. Transmisi analog melibatkan pengiriman sinyal yang bersifat kontinu di mana perubahan dalam amplitude frekuensi atau fase sinyal mencerminkan data yang dikirimkan. Sinyal analog bisa berupa gelombang suara, gelombang radio, atau sinyal listrik yang memiliki variasi halus. Transmisi digital, di sisi lain, menggunakan sinyal yang berbentuk diskrit untuk mengirimkan data diwakili dalam bentuk biner 0 dan 1. Dan sinyal digital hanya memiliki dua level atau kondisi yang jelas. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.